datang di podcast EA episode ke-6. Nah, kali ini gue Ana Yuliana dari Departemen Medcom yang bakalan mandu podcast episode 6 kali ini. Nah, gue juga ditemani sama dua orang yang keren nih. Boleh kalian perkenalan dulu dari sebelah kiri gue ada siapa? Gue Ridho Muhammad Rizky dari Departemen Sosma dan teman gue Gue Firdaus Sariwardani dari Departemen Sosial dan Kemahasiswaan atau Sosma. Oke, karena sedikit lagi banyak banget nih organisasi yang bakalan buka pendaftaran, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas seputar organisasi di kampus. Udah pada penasaran kan di podcast kali ini kita bakal bahas apa aja? Nah, buat kalian yang masih bingung ikut organisasi atau enggak, boleh disimak sampai habis ya video ini, karena di sini kita bakal bahas semuanya dari awal biar kalian gak bingung ya. Ya langsung aja kayak ke pembahasan pertama nih. Gua mau nanya nih sama Ridho. Kalian kan masuk organisasi pasti ada alasannya ya. Nah, apa sih alasan awal kalian buat join organisasi ini? kayaknya dari dulu kali ya Dan. Biasa melempar. Oke. Yang pertama ya, benefit apa yang kalian dapetin? Atau gimana? Gimana pertanyaannya? Mengapa masuk organisasi? Oh, motivasi masuk organisasi ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang motivasi sih ada sebenarnya. Kalau kita kan kuliah juga ya. Menurut gue sendiri gue ngerasa kuliah dengan kayak model belajar terus habis itu belajar pulang, gue nggak dapetin benefit yang menantang di sana gitu. Dengan itu gue ikut organisasi, dan adanya organisasi juga gue bisa ngasilin suatu benefit di mana apa yang gue pelajarin bisa gue terapin di organisasi. Nah, betul. betul. Kalau itu gimana nih? Kalau gue sendiri nggak jauh dari lo sih Dan, cuman kalau gue pribadi ya, gue masuk organisasi itu gue mau mencari pengalaman, karena yang gue tahu tuh di dunia kerja tuh pengalaman paling dibutuhin banget kan. Nah makanya gue masuk ke organisasi itu tujuan gue ya untuk mendapatkan pengalaman, memperbanyak relasi. Itu relasi juga penting kan, banget relasi benar. Kalau menurut gue sih ya gue masuk organisasi karena itu gitu. Intinya buat benefit lebih lah ya. Bener banget. Ketimbang hanya kuliah pulang dan sebagainya. Iya. Itu Nah, kan sekarang udah mau di hampir penghujung periode kan. Iya. Kira-kira benefit apa sih yang kalian dapetin selama join organisasi ini? Oke, tadi kan gua ya, sekarang Ridho. Ridho dulu deh. Benefit apa yang gue dapetin nih selama gue di organisasi? Mungkin benefitnya tuh yang gue dapetin banyak sih. Pertama, gue yang nggak tahu tentang kayak public relation atau event itu kayak gimana, itu dalam organisasi akhirnya gue tahu bagaimana cara sistem kerjanya sebuah kayak dari public relation atau sebuah dari divisi event gitu kan. Menurut gue untuk benefit itu sendiri tuh udah termasuk it's okay gitu bagi gue yang oh ini gue dapet benefit di sini nih. Terus ya benefitnya nggak itu aja sih, maksud gue yang balik lagi ke pengalaman itu kan penting juga ya. Pasti. Itu udah pasti benefitnya tuh itu gitu loh. Kalau misalkan dari Dani sendiri gimana Dan? Kalau dari gua ya terkait benefit tuh ikut organisasi banyak banget benefit. Pertama manajemen waktu, di mana kita ngatur perkuliahan dibarengi dengan organisasi. Terus juga bagaimana penerapan kita misalnya kita belajar nih entah di dalam kelas dan lain sebagainya, penerapannya bisa dilaksanain di organisasi. Contohnya kayak misalkan kemarin gue ada event dengan tiketing itu bisa diakali dengan cara misalkan gue dari ekonomi ya, nggak mungkin dong tiket hanya dijual misalkan selembar 12.000, kita bisa akalin supaya tiket itu cepat habis. Contohnya satu orang membeli satu tiket dengan harga 12.000. Jika misalkan dia membeli 3 tiket maka akan dapat diskon. Di situ ada diskriminasi harga gitu kan. Jadi bisa penerapannya di sana gitu loh. Dan selain itu Ridho bilang benar, relasi itu penting banget. Dari gue ikut organisasi, perkuliahanku juga dibantu gitu loh. Kenapa dibilang begitu? Karena gue bisa, pertama gue ketemu teman-teman baru ya, teman-teman baru ya. Terus juga selain itu kan otomatis ketemu kakak tingkat ya yang lebih dahulu masuk ke perkuliahan. Jadi otomatis mereka lebih tahu terkait pendidikan dari kita gitu loh, dalam artian alur pendidikan selanjutnya gitu. Misalnya kita semester 3, mereka semester 5.
ya kita tahu misalkan apa aja yang akan keluar besok, misalkan di UAS kita bisa nanya kating kita gitu. Di situ relasi penting banget, bukan hanya terkait tugas dan pendidikan, tapi mungkin kedepannya ya bisa jadi kakak tingkat kalian bisa nawarin pekerjaan ke kalian, atau mungkin sebaliknya gitu loh. Kalian buka usaha butuh suatu sumber daya manusia, kalian kenal seseorang yang mungkin kompeten di untuk mengatur apa ya perusahaan kita gitu, misalnya gitu. Jadi kita bisa ngajak orang-orang yang nggak perlu kita cari lagi gitu. Ya mungkin lebih tepatnya kayak lo dapet channel iya betul lah gitu, channel kerja atau apalah. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu benefitnya gitu loh. Oh, berarti relasi ya yang paling Benar. Nah, yang gue tahu kan Dani pernah ngejabat nih sebagai ketua ya ekspor kemarin ya, sama Rido juga pernah menjabat sebagai wakil ketua atau sekjen di PKMPA. Nah, dari kepanitiaan tersebut apa sih pengalaman berharga yang kalian dapetin? Nah kan tadi gue ya, sekarang Dani kali ya. Coba Dan. Aduh. Terkait ketua pelaksana ya Explore 2022 ya. Pengalaman berharga apa sih yang kalian dapetin selama menjabat di kepanitiaan? Pengalaman yang pertama sih gua nemu teamwork yang benar-benar kayak ya nggak pernah gue temuin di tempat lain gitu. Yang dimana mereka saling dukung, saling support, saling ngebantu, terus juga saling menguatkan satu sama lain. Nggak ada yang egois sama sekali. Ya, ini proker bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ada trouble ya kita kerjanya bareng-bareng, nggak ngeliat pandang dia dari divisi mana, dan lain sebagainya gitu. Dan pengalaman apa ya? Pengalaman yang kedua yang berharga menurut gue adalah gue pengen belajar menjadi ketua itu karena satu, bagaimana gue mengatur sumber daya manusia yang menurut gue susah banget untuk dipelajari gitu. Karena apa? Untuk menjadi ketua kan butuh effort juga, kita harus nyiapin ini itu dan baru bisa kita belajar di sana gitu. Kemarin itu kan ya Explore kurang lebih hampir 70-80 sumber daya manusia atau panitiaan ya. Di situ gue belajar kayak gimana mengatur 70-80 orang itu untuk maksimal dan efisien dalam kepanitiaan dan juga ngejalanin tugas-tugasnya supaya ya Explore ini sukses gitu. Itu yang pengalaman yang gue dapat, dan juga yang paling penting sih ya balik lagi ke benefit dari organisasi tuh, ngatasin suatu masalah yang mungkin kalau misalnya nggak ikut organisasi nggak bakal nggak bilang gitu juga sih sebenarnya ya kan, nggak gitu juga, cuman maksud gua problem solving itu penting gitu. Problem solving. Kalau lo gimana dong? Tapi lo dari selama lo menjabat jadi ketua, lo udah pasangan juga gak nih? Pasangan apa? Oke. Lanjut nih Rido, apa sih Dok? Lanjut. Cilok itu ya? Iya, misalkan nggak tahu ya. Kalau misalkan dari gue sendiri nih, selama apa sih yang kalian dapetin selama menjabat di kepanitiaan? Selama gue diamanahin jadi sekjen di PKMP 2022 ya, di PKMP ya, benefit apa ya yang gue dapetin ya? Nggak gue dapetin sih, maksudnya yang mungkin berkesan lah ya. Nggak mungkin lo dapet tempat lain gitu. Benar. Yang mungkin berkesan bagi gue tuh di PKMP kebersamaannya sih, kekeluargaan. Jarang banget gue dapat di semua organisasi gue dapat hal kayak gini tuh jarang banget, dan itu kayak saling menghargai satu sama lain, saling mendukung, dan itu bener wah nggak bisa lah gue ungkapin lagi lah dengan kata-kata lah ya. Susah. Dan untuk sekjen sendiri nih, mungkin tugas gue kayak lebih ngebantu ketua gue ya, lebih ngebantu ketua gue, lebih ke support ketua gue ketika memang ketua gue lagi dalam masalah apapun ya, yang nggak tahu itu. Dan mungkin satu lagi sama ya, gue bakal ngegantiin ketika ketua gue lagi bermasalah, atau iya saling membackup sih intinya dari hal yang gue dapetin itu loh. Terus kalau pasangan dapet maksudnya kan berpasangan sama ketua pelaksana. Oh, dapet banget view-nya, dapet banget view-nya. Kayak gitu. Iya. Itu naik lebih. Udah menceng. Ya lanjut.
Lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Ikut organisasi kan pasti sibuk ya, apalagi ada proker yang lagi jalan, pasti kan tiap hari rapat terus gitu. Nah, gimana sih cara kalian ngatur waktu organisasi kalian dengan kuliah kalian biar nilai-nilai di kuliah itu gak turun gitu? Nah, Rido dulu deh, ini yang paling sibuk soalnya. Gimana kalau kita ganti-gantian dan jawabnya Dan? Ya udah lu dulu deh, Rido dulu dari kiri dulu. Tadi pertanyaannya itu biar nilai kuliah kalian juga nggak turun ya? Iya. Bagi waktunya gimana sih dong? Bagi waktunya, kalau pertama kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan untuk bagi waktu itu sih, lo harus lihat dari prioritas mana sih. Lo mau prioritasin pendidikannya dulu apa organisasi? Karena kan ada ya ketika lo lagi menjabat di suatu organisasi ini, misalkan lo jadi ketua, sekjen atau apapun itu jadi koor, terus ditambah tiba-tiba ada tugas mendadak nih, ya nggak? Kan kadang dari kita tuh ada kayak, aduh gimana nih cara gue ini. Kalau dari gue sendiri buat ngatasin hal itu ya gue memprioritaskan apa dulu yang harus dikerjain. Misalkan pendidikan yang paling penting kan, kayak berarti ya udah gue mungkin kayak dari organisasi gue minta backup dulu buat mengerjain tugas. Ketika tugas gue selesai baru gue ke organisasi lagi gitu. Kalau misalkan dari gue sendiri gimana Dan? Kalau gue ya bagi waktu, sebenarnya kalau kalian nanti masuk organisasi, kan ini lebih ke buat yang nonton ya, pengen masuk organisasi atau enggak. Gue awal-awal masuk organisasi ketemu wawancara, dimana gue sebelum masuk Sosma ini gue masuk dua pilihan nih, Sosma sama Medcom nih. Medcom sekarang nih, Medcom sekarang ya kan. Tapi lolosnya di sosmed. Iya, lolosnya di Sosma. Jadi sebelum itu kan gue wawancara dulu ya, gue sempat ditanya bagaimana sih ngebagi waktu dan lain sebagainya. Mungkin Rido memprioritasin kayak pendidikan dulu, keluarga dulu, organisasi, teman dan sebagainya gitu. Cuman gue pernah dikasih tahu sama Kadep Medcom gitu loh, Kak Dika, kalau misalnya ngatasi hal tersebut, bagi waktunya gimana sih? Dia bilang lakuin aja semuanya secara berbarengan. Dalam artian kalau lu bisa lakuin aja secara berbarengan gitu loh. Lagi lo bisa. Dan lihat keadaannya apa. Misalkan yang paling urgent tuh apa? Misalkan organisasi penting banget nih. Diketimbang pendidikan lo, dalam artian pendidikannya bisa dikesampingkan, nanti kalau ntar malam bisa dikerjain lah gitu dan bisa selesai. Nah, kerjain dulu organisasinya baru itu. Kalau misalnya besok ada lagi sama tapi pendidikan lebih urgent, lakuin pendidikannya dulu baru organisasi gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Kalau misalnya cara bagi waktu ya balik lagi ke orang masing-masing. Gimana, ada orang yang bisa multitasking, ada orang yang nggak bisa multitasking sama sekali, ada orang yang kerjain satu-satu dulu, satu. Iya, ada yang bisa langsung sekali 5 gitu loh, sekali 5 dikerjain ya kan, kerjain semuanya bener-bener selesai. Adalah yang bisa belah badannya gitu ya. Ada yang kayak mikro bagi badan ya kan. Berarti tuh kayak semuanya lebih baik lagi ke prioritas Iya. lagi, prioritas masing-masing. Dibuat skala prioritas. Benar. Ya, benar. Lihat skala prioritas dan juga tujuan dan purpose nih. Purpose dan tujuan itu sama ya artinya. Pokoknya gitu dah kurang lebihnya. Oke, mungkin sebelum penutupan nih, gue minta Dani sama Rido ngasih sepatah dua patah kata untuk teman-teman atau adik tingkat kita yang mungkin masih bingung untuk join organisasi atau enggak. Boleh dari Dani dulu. Rido dulu deh. Rido Tadi udah nih, kayak Dani lagi nih. Oke, sepatah dua patah kata, lebih ke kalimat kayaknya nanti. Ayah sih. Untuk adik kelas yang mau masuk organisasi, yang pertama adalah jangan pernah gampang menyerah dan juga takut gitu loh. Terus jangan pernah dengerin orang-orang yang nggak pernah ikut organisasi bilang ngapain sih ikut organisasi. Kayak gue kadang kalau misalnya lihat di Instagram kayak ngapain sih ikut organisasi, jual risol, organisasi buang-buang uang. Enggak. Ada benefit yang bakal kalian dapat di situ. Terserah kalian sebenarnya sih. Semua orang punya tujuannya masing-masing, masa depan masing-masing. Kalau kalian memutuskan untuk organisasi, bukan hal yang salah, untuk ikutin gitu loh, karena di organisasi bakal dapat benefit juga. Terus juga apa ya, untuk adik kelas ya ikut organisasi, jangan pernah sudah masuk organisasi itu setengah-setengah ngelaksanainnya gitu loh, karena rugi sendiri karena ya kalau misalnya setengah-setengah ya benefitnya juga setengah-setengah dong. Iya, benar. Jadi kayak lakuin aja semuanya yang terbaik untuk
organisasi lu dan juga untuk diri lu sendiri gitu. Apa yang salah dilaksanain, apa yang salah dilaksanain, apa yang benar dilaksanakan, yang salah coba diperbaiki secara bersama gitu. Benar. Kalau gimana, Dok? Kalau dari gue, ya lo buat kalian nih yang baru mau masuk atau udah masuk ya, tapi lebih tepatnya yang mau masuk sih, ingin. Satu, jangan pernah cuma karena ikut-ikutan aja. Benar. Itu benar. Ya itu kayak nggak banget deh lo kalau misalkan masuk organisasi cuma hanya sekedar ikut-ikut teman atau karena gengsi ngeliat temen lo pada sibuk tuh jangan. Cuman untuk mencari kesibukan itu oke juga sih menurut gue. Kalau misalkan lo dari lo sendiri tuh yang mau mendapatkan benefit juga gitu loh, bukan hanya sekedar kesibukan aja. Terus mungkin satu lagi ya kuat-kuat aja lah buat masuk organisasi, itu aja sih dari gue. Gue nambahin sedikit ya, kalau dibilang kuat-kuat ya ada kapasitasnya masing-masing gitu. Itu juga nggak dipaksa di organisasi untuk kayak tadi mungkin gue bilang untuk lakukan yang terbaik, to be the best gitu kan. Ya kalian ada porsinya istirahat juga gitu loh, kita juga manusia, bukan iya, bener banget, bukan kan? dewa Zeus ya kan? Benar banget. Bukan dewa lain-lain gitu loh, kita juga manusia, kita juga manusia gitu kan, ada porsinya masing-masing. Terus ya ini gitu sih, gue bilang bener kata Rido juga, jangan ikut-ikut organisasi nih yang paling Bukan penting. jangan Jangan ikutan. ikutan teman, ya teman orang lain karena Emang ya, harus kayak lihat dari diri sendiri. bener. Bener. Kayak misalnya si A nih diajakin lo, ayo ikutan organisasi ini lo, gue sendirian di sini, ayo deh gue ikut, gue temenin lo. Kalian akan merasakan 1 tahun hampa ngikutin orang-orang gitu, timbang membuat keputusannya Bener sendiri banget. gitu. Itu nah itu. Tapi ada kalimat penting lagi sih Dan. apa tuh? Aduh, apa ya? Apa tuh? Ya intinya selalu kerjasama itu penting banget dalam organisasi, dan jangan pernah lo kayak ngerasa egois. Benar, kalau Rido bilang gitu, mungkin dari gua jangan lupa memberikan sepatah dua patah kecil hati kalian untuk orang lain, jangan banget. hanya untuk diri sendiri. Seperti contoh kayak gimana nih Dan? Lanjut deh, udah selesai deh, kepanjangan nanti naik. Oke. Nah benar banget nih apa kata Rido dan dari tadi kan, ikut organisasi itu jangan ikut-ikutan orang lain, harus benar-benar dari diri kita sendiri. Terus juga organisasi juga gak melulu tentang jualan risol ya guys, bisa Enggak. kalian bisa dapetin pengalaman baru di organisasi, terus banyak manfaat lainnya dari organisasi. Nah mungkin dari Dani dan Rido mau ngasih closing statement buat teman-teman semua. Boleh dari dulu. Silakan Dani. Aduh, closing statement ya. Mungkin kata-kata pendek aja sih yang selalu gua simpen di diri gua. Yaitu dari presiden pertama Indonesia gitu loh. Dia selalu bilang, bukan selalu bilang, dia pernah bilang, gak pernah cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan pernah untuk kayak menyerah gitu, dalam artian oke, gua misalnya ya, gua pengen jadi orang yang sukses gitu, orang yang sukses, tapi gua banyak kurangnya ini itu, lakuin aja dulu. Misalnya kalian lakuin, kalian ingin jadi bos, lakuin terus. Misalnya kalian gagal, mentok kalian ada di antara bintang-bintang, entah itu kalian jadi ketua sebagai, dalam artian ketua mungkin di divisi lain dalam perusahaan, atau mungkin dan lain sebagainya gitu loh. Kalian nggak harus dalam artian menyerah untuk mengejar hal yang sangat tinggi. Semua orang pasti bisa gitu loh. Semua orang makan nasi kalau Benar orang banget, ya, manusia. kayak gitu. Mungkin closing statement gue itu. Kalau lu gimana? Kalau dari gue sendiri nih ya, ini yang gue terapin dari orang tua gue. Orang tua gue selalu ngomong, jangan takut gagal, karena kegagalan itu ujung-ujungnya akan jadi keberhasilan bagi lo sendiri. Gitu. Kalau orang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang Benar tertunda. banget. Oke, mungkin cukup sekian ya gua Dani dan Rido meminta maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata, akhir kata. See you di podcast EA selanjutnya. Dadah. Jangan lupa follow sosial media Medcom. Benar banget tuh. BMP.